kebiasaan kita ketika dipanggil lebih awal, nanti pasti ada pro kontra. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Isu pemain titipan bikin kuping PSSI panas, Soemarji berani jamin pemanggilan Timnas Indonesia bersih. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Soemarji, akhirnya buka suara terkait isu pemain titipan di Timnas Indonesia belakangan ini. Seperti diketahui, belakangan ini kabar soal pemain titipan di Timnas Indonesia merajalela. Isu tersebut mencuat karena ada salah satu pemain yang merupakan anak dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Eko Setiawan, yakni Fardan Aris Setiawan. Fardan sebelumnya mengikuti pemusatan latihan Timnas U16 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto. Anak dari Exco PSSI ini memang pada akhirnya tak masuk dalam daftar 23 pemain untuk Asian Cup U16 2024. Namanya tak masuk dalam daftar 23 pemain tersebut, tetapi isu pemain titipan ini masih terus digoreng oleh netizen Indonesia. Isu ini terus dibahas karena permasalahan pemain titipan tersebut sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Akhir-akhir ini masalah tersebut kembali jadi perbincangan publik karena belum lama ini, kiper andalan Timnas Indonesia, Hernando Ari, juga menyinggung soal dirinya gagal dalam seleksi karena ada pemain titipan. Untuk itu, PSSI tengah mendapatkan banyak sorotan, bahkan kredibilitas mereka dipertanyakan. Soemarji pun akhirnya buka suara karena banyak suara sumbang belakangan ini. Saya menambahkan perhatian dengan pemilihan pemain Timnas yang mana selama ini teman-teman banyak mempertanyakan. Ada suara-suara sumbang, soal pemain titipan dan lain sebagainya, ujar Soemarji kepada awak media. Soemarji menegaskan bahwa pemilihan dan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia baik di usia muda maupun senior semua dilakukan atas pilihan pelatih. Menurutnya, tim pelatih melakukan penilaian pemain melalui seleksi panjang dan mereka yang terpilih adalah memang yang terbaik. Tim pelatih melakukan seleksi panjang sehingga dia berharap tidak ada lagi kabar-kabar tak menyenangkan tersebut. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pemilihan pemain yang akan dipakai untuk memperkuat timnas. Pemanggilan itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan berdasarkan penilaian dari tim yang sudah ada, baik itu pelatih maupun para asistennya. Apapun yang diputuskan oleh tim kepelatihan itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-titipan ini, jelas Soemarji. Pria yang juga anggota Exco PSSI itu mengakui bahwa telinga orang-orang di federasi panas mendengar isu tersebut. Pasalnya, PSSI telah memfasilitasi tim pelatih dengan baik untuk bisa menemukan pemain terbaik melalui seleksi. Akan tetapi, justru ada banyak pihak yang terus menyebut pemain titipan. Situasi ini membuat Soemarji pun merasa panas kupingnya karena dia mengikuti semua proses pemanggilan pemain dan menurutnya semua dilakukan melalui prosedur yang panjang. Untuk itu, dengan tegas Soemarji mengatakan bahwa dia berani menjamin tak ada pemain titipan dalam pemanggilan ke Timnas Indonesia baik di usia muda maupun senior. Saya sampaikan kepada teman-teman semua karena jujur, saya juga merasa panas di telinga kalau masih dikait-kaitkan seperti ini. PSSI masa kini jangan diulang-ulang lagi seperti dulu-dulu, sudah tidak ada lagi seperti itu, kata Soemarji. Pak Ketua Umum komitmennya keras dan selalu menyampaikan kepada saya. Pak Marji jangan sampai ada titip-titipan. Saya jamin 1000% tidak ada. Bahkan kalau berkaitan dengan itu, saya juga menggunakan metode yang lain. Contoh seperti tim U16 yang sudah dirilis kemarin. Dari 23 pemain, itu masing-masing saya cek. Dia dari SSB mana? Lantas apakah ini ada kaitannya? Sebelum hal itu terjadi, di samping performa, kualitas dari para pemain yang dipilih itu adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing posisi. Saya pun mencari cara supaya pemilihan pemain ini betul-betul fair, tegasnya. Saya yakinkan kepada teman-teman semua, pemain U16 itu semuanya adalah berdasar dari penilaian pelatih kepala dan para asistennya. Itu benar-benar fair. Jadi janganlah ada lagi yang mengait-ngaitkan. Soemarji meminta agar tak ada lagi yang menyebut-nyebut pemain titipan saat tim pelatih sudah bekerja keras untuk bisa membentuk skuad terbaik. Dia juga menegaskan bahwa saat ini PSSI terus berusaha untuk bisa melakukan regenerasi. Oleh karena itu, PSSI dengan komitmen tinggi ingin mencari bibit-bibit unggul agar bisa menjadi pemain masa depan tim Merah Putih nantinya. Apabila ada pemain yang tak layak, dia pasti akan dicoret oleh tim pelatih. Untuk itu Soemarji meminta agar tak ada yang mengkhawatirkan lagi soal pemain-pemain titipan tersebut. Dia berani menjamin bahwa pemain titipan tersebut tak akan ada atau terulang ke depannya. Saya kira sama juga dengan tim U20 yang dipegang Indra Safri. Metodenya pun sama, tutur Soemarji.
Jadi teman-teman harus percaya sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul ingin memperbaiki dan ingin mencari bibit-bibit yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tidak sesuai, ya harus dicoret. Jangan diikutkan. Saya kira itu, pungkasnya. Media Vietnam sesumbar timnas mereka bisa pecahkan rekor di Piala AFF U16 tahun 2024. Timnas Vietnam U16 sejauh ini sudah mengoleksi 3 gelar di ajang Piala AFF U16. Bersama timnas Thailand U16, mereka menjadi kolektor gelar terbanyak. Media lokal Vietnam, TETAO pun sesumbar jelang bergulirnya Piala AFF U16 tahun 2024. Ajang itu diketahui akan digelar di Solo, Jawa Tengah mulai akhir pekan ini. TETAO yakin timnas Vietnam U16 menjadi juara Piala AFF U16 tahun 2024. Sekaligus menjadi pemegang rekor gelar juara pada ajang itu. Dari total 14 partisipasi, timnas Vietnam U16 memenangkan 3 kejuaraan pada tahun 2006, 2010, 2017, menempati posisi kedua 2 kali, 2016, 2022, dan meraih tempat ketiga 1 kali pada tahun 2007, tulis media tersebut. Saat ini, timnas Vietnam U16 dan timnas Thailand U16 menjadi tim dengan gelar terbanyak dengan torehan trofi. Oleh karena itu, jika berhasil menjadi juara Piala AFF U16 tahun 2024, Vietnam akan bangkit menjadi tim tersukses di turnamen ini, sambung mereka. Pada edisi Piala AFF U16 tahun 2024, timnas Vietnam U16 sebenarnya mampu melaju ke babak final. Namun, saat itu mereka kalah 0-1 dari sang tuan rumah, timnas Indonesia U16. Laga final itu digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu-satunya gol timnas Indonesia U16 saat itu dicetak oleh Caviatur Rizky. Laga itu berjalan panas. Atmosfer di Maguwoharjo saat itu juga luar biasa. Kandang PSS Sleman itu diisi penuh oleh supporter timnas Indonesia U16. Piala AFF U16 tahun 2024 menjadi ajang pemanasan yang sempurna bagi tim-tim yang berada di kawasan Asia Tenggara. Mereka akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Kualifikasi itu akan dimulai Oktober mendatang. Timnas Indonesia U16 akan bersaing dengan Australia, Kuwait, dan Mariana Utara pada babak kualifikasi mendatang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.